Oke, udah nyala kah kameranya? Oke. Oke, saat ini kita ada di Bandung. Bak 2 ada di Bandung. Yang bak 1 nya bisa kalian tonton di channel saya. Kita bisa lihat di sini kita lagi ada di Bandung. Selebgram namanya Mas Tony. Dia ini karyawan juga loka di bagian aktif. Ya sedangkan aku ya kita sedang menunggu jalan ya. Belakang saya ada bapak saya. Saking jadi kameramen ya bapak saya. Tuh ada ban kok belakang nomor 2. Di belakang ban Golf 22 ya. Di sini awalnya aku mau ngecek di belakang tapi sampai di sini. Nah ini guys, pindah. Sini aja aku bu. Nah sini bagian nggak ada ketutupan kaca. Nice. Ya nanti mulai jalan di depan. Kalau kita mulai berjalan berdiri depan, ini dihapus dulu. Ini jangan gasnya. Sambil nunggu lah. Tanda tapi kan. Kelihatan depan dah jalan. Nice. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di bis wisata Bandros. Bandros ini singkatan dari Bandung Tour on the Bus ya. Sebelum kita jalan-jalan keliling pusat kota Bandung menggunakan bis Bandros, mohon izin Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Muhammad Riza Panestu. Saya di sini sebagai pemandu wisata bertugas menyampaikan informasi seputar Bandung, mulai dari sisi sejarah, kuliner, budaya, rekomendasi, serta tempat-tempat yang terkenal di kota kembang ini. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Maksum sebagai driver. Baik, Bapak Ibu semua, Bapak Ibu rombongan dari kota Jogja. Nah, kalau nggak salah saya lihat ada Gembira Loka ya. Gembira Loka itu di daerah Kota Gede ya, daerah Rojowinangun. Waktu liburan kemarin saya mau ke sana, tapi penuh Pak. Jadi akhirnya saya ke Surya Loka di Kaliurang ya. Baik Bapak Ibu semua, ya mini zoo ya kalau yang Gembira Loka yang besar ya Pak ya. Baik Bapak Ibu semua, perjalanan kita dimulai dari kawasan alun-alun kota Bandung ya, sebelah kiri. Alun-alun kota Bandung hadir di kota kembang ini pada saat Bandung mengalami proses perpindahan ibu kota kabupaten yang awalnya berlokasi di daerah Dayakolot, dipindahkan ke kawasan pusat kota Bandung sekarang. Di sebelahnya ada Masjid Agung. Masjid Agung Bandung memiliki 2 menara kembar, tingginya mencapai 99 meter sebagai simbol nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Asmaul Husna ya. Sekarang kita masuk lagi ke Jalan Bancai. Bancai ini diambil dari bahasa Sunda yang artinya tempat kandang kuda atau istal kuda, karena sebelum menjadi jalan raya, kawasan ini menjadi tempat untuk menukar kuda-kuda yang lebih segar agar kuda-kuda itu bisa dimanfaatkan sebagai alat transportasi tradisional bagi masyarakat Priangan zaman dulu ya. Baik Bapak Ibu semua, perjalanan kita masih berlanjut. Sekarang kita berada di depan Penjara Bancai. Penjara ini salah satu bangunan bersejarah karena Bung Karno, presiden pertama kita, pernah ditahan di tempat ini selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan. Ada juga yang bilang kurang lebih 8 bulan. Beliau mendekam di sel nomor 5 Blok S ukuran 1,5 kali 2,5 meter.
sampai sekarang Bapak Ibu sel penjaranya masih berdiri kokoh ya. Bung Karno ditahan di tempat ini tanggal 29 Desember 1929. Mengapa Bung Karno bisa ditahan di penjara Bancai? Karena ada juga beberapa yang membahas alasannya tentang Bung tersendiri. Karno itu matinya Alasan di yang penjaranya pertama, itu. beliau dituduh melakukan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial. Yang kedua, beliau sering menanamkan nilai-nilai nasionalisme kepada masyarakat Nusantara agar masyarakat pribumi segera tergugah untuk merdeka dari tangan penjajah. Yang ketiga, beliau dianggap berbahaya karena sudah melakukan aktivitas politik melalui suatu partai, yaitu PNI, Partai Nasional Indonesia ya. Baik Bapak Ibu semua, sekarang kita masuk lagi ke jalan ABC ya. Nah, di jalan ini Bapak Ibu, di sebelah kanan ya, ada salah satu bangunan, tapi bangunan ini dulunya bekas menara. Nah ini, menara pengawas untuk mengawasi gerak-gerik terpidana, tahanan politik maupun tahanan kriminal di penjara Bancai yang tadi Bapak Ibu lihat ya. Sebelah kanan di sini ada Masjid Al-Intizaz. Intizaz ini artinya pembaharu. Masjidnya bergaya arsitektur perpaduan antara arsitektur modern dengan arsitektur Tionghoa. Sebelah kiri, jika Bapak Ibu ingin membeli barang-barang vintage, bisa belinya di sini, termasuk barang-barang elektronik. Harganya bisa lebih murah daripada harga di toko. Sekarang kita masuk lagi ke jalan terusan ABC. Sebelah kiri ada kuliner khas Bandung, namanya Cemar. Walaupun konsepnya seperti warung biasa, tetapi harganya lumayan mahal. Mahalnya berapa? Seporsi saja bisa menghabiskan sekitar 60.000. Kenapa mahal? Ada harga, ada barang. Pasti rasanya seperti rasa resto bintang 5 ya, rasa masakannya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk lagi ke Jalan Naripan menuju Jalan Braga. Selamat datang di kawasan ikon wisatanya Kota Bandung. Kalau Bapak Ibu belum ke Jalan Braga ini, berarti Bapak Ibu belum ke Bandung ya. Nah, kalau di Kota Jogja ikon wisatanya Malioboro, kalau di Bali ikon wisatanya Legian, kalau di Bandung ikon wisatanya Jalan Braga. Selamat datang di kawasan Braga Kota Bandung. Bapak Ibu, di Jalan Braga ini ya, siapa yang suka makan roti, kue ataupun kue kering, es krim, silahkan mampir ke sebelah kanan, Kopi kok dimakan yaitu toko minum. roti Sumber Hidangan, salah satu toko roti yang sudah beroperasi di jalan ini sejak tahun 1929 ya. Toko roti ini sudah berdiri pada era kolonial Belanda. Di sebelahnya ada rumah seni Ropi. Ropi adalah sosok yang menginisiasi penjualan lukisan di sepanjang Jalan Braga. Nah, itu yang lagi dadah-dadah itu namanya Pak Ramdan. Beliau adalah seorang pelestari budaya Sunda yang mempromosikan wayang golek ya, wayang khas Jawa Barat. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masih berada di Jalan Braga ya. Di depan sebelah kanan ada salah satu bangunan bersejarah namanya bekas Gedung Gas Negara ya. Pada era kolonial, gedung ini berfungsi sebagai tempat untuk tempat pembayaran energi gas bagi masyarakat Eropa zaman dahulu ya. Baik Bapak Ibu semua, di Jalan Braga ini juga banyak sekali rekomendasi kuliner yang bisa Bapak Ibu kunjungi. Salah satunya ada toko kopi Jawa, toko kue leker, ada es krim Sweet Cantina, salah satu es krim kesukaannya Bapak Ridwan Kamil ya. Sebelah kanan di sini ada restoran tertua di Jalan Braga namanya Braga Kormai, sudah beroperasi sejak tahun 1923 ya. Nah, di sebelah kiri di sini juga ada mall pertama di Jalan Braga namanya Braga City Walk ya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masih berada di Jalan Braga. Braga ini diambil dari bahasa Sunda Bapak Ibu yang terdiri dari beberapa kata ya. Akar kata dari kata Ngabaraga. Ngabaraga itu artinya berjalan di sepanjang sungai. Sungai yang dimaksud adalah Sungai Cikapundung. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk lagi ke Jalan Senia Raja. Nah, jalan ini merupakan hasil warisan dari pemerintah kolonial Belanda di bidang infrastruktur.
Jalan Seniaraja pada era kolonial berfungsi sebagai jalan yang menghubungkan kawasan Braga dengan kawasan Pasar Baru maupun kawasan stasiun kereta api Kota Bandung ya. Setelah kita melewati Jalan Seniaraja, kita masuk lagi ke kawasan jembatan kereta api ya, yang dikenal dengan sebutan viaduk. Jembatan viaduk merupakan salah satu ikon Kota Bandung ya. Nah, sekarang kita masuk ke kawasan viaduk Bapak Ibu ya. Jembatan kereta apinya terletak di atas jalan raya dan terletak di atas Sungai Cikapundung, salah satu sungai terpanjang di Kota Bandung ya. Nah, jembatan viaduk ini dibangun tahun 1930-an ya. Jembatan ini berfungsi untuk menghindari pertemuan secara langsung antara dua ruas jalan. Pertama jalan raya dan yang kedua jalan kereta. Jadi pada saat kereta lewat tidak mengganggu kondisi lalu lintas di bawahnya. Sebelah kanan yang sekarang jadi Masjid Persis. Pada era kolonial, kawasan ini dikenal dengan sebuah perkampungan kecil. Nama kampungnya adalah Kampung Javavim. Disinilah tempat menikahnya Ibu Inggit Garnasing bersama Soekarno ya. Ibu Inggit adalah istri kedua dari sang presiden sebelum menikah dengan Ibu Fatmawati. Baik Bapak Ibu semua, sekarang kita masuk lagi ke Jalan Perintis Kemerdekaan. Di depan Bapak Ibu sebelah kiri, di sini ada gedung bersejarah namanya Gedung Indonesia Menggugat. Pada era kolonial, bangunan ini berfungsi sebagai tempat pengadilan ya. Di tempat itu, Bung Karno mengalami proses persidangan hingga akhirnya beliau diputuskan bersalah, divonis 4 tahun penjara dan mendapatkan remisi menjadi 2 tahun penjara. Beliau ditahan di Lapas Sukamiskin di daerah Arca Manik, Bandung Timur. Sebelah kanan ini namanya Gedung Kertamukti. Pada era kemerdekaan sampai tahun 78, gedung ini pernah menjadi kantor Gubernur Jawa Barat sebelum akhirnya pindah ke kawasan Gedung Sate. Sekarang kita masuk lagi ke Jalan Wastu Kencana ya. Sebelah kiri di sini ada gereja Protestan tertua di Bandung namanya Gereja Betel. Betel ini artinya rumah Tuhan ataupun gerbang surga. Gereja ini sekarang usianya sudah mencapai 1 abad. Sebelah kanan di sini ada Taman Balai Kota ya Bapak Ibu, salah satu taman tertua dan taman pertama yang dibangun di Kota Bandung. Taman ini dibangun tahun 1885. Di dalam taman ini banyak sekali berbagai macam pohon, termasuk pohon pelindung maupun tanaman hias. Pohon yang tumbuh di taman ini jenisnya adalah pohon cihujan. Pohon cihujan itu berfungsi untuk penyerapan air sehingga menghasilkan sumber-sumber mata air yang baru bagi masyarakat sekitar ya. Nah, di sebelah Taman Balai Kota Bapak Ibu, di sini ada kantor Wali Kota Bandung. Ada yang tahu nggak Bapak Ibu, Wali Kota Bandung sekarang namanya siapa? Artis ya, penyiar radio, Bapak Farhan ya. Beliau dinasnya di gedung ini ya. Sebelum menjadi gedung pemerintahan Bapak Ibu, bangunan ini berfungsi sebagai dulunya berfungsi sebagai gudang tempat penyimpanan hasil tanaman kopi yang dianggap bernilai jual tinggi ya. Sebelah kiri di sini ada Masjid Kota Bandung namanya Masjid Al-Uqwah. Al-Uqwah itu dalam bahasa Islam artinya persatuan ya. Sebelum menjadi tempat ibadah, bangunan ini pada era kolonial dikenal sebagai kawasan loji. Loji itu adalah tempat berkumpulnya para anggota teosof dalam membicarakan masalah teosofi ya. Di sebelahnya ada Jalan Aceh. Di situ ada salah satu resto yang menjual hasil olahan susu sapi dengan produk terkenalnya adalah yogurt maupun milkshake ya. Nama restorannya adalah BMC, singkatan dari Bandung Milk Central ya, sebagai pusat penghasilan atau pusat pengolahan susu dan pendistribusian susu terbesar pada era kolonial ya. Nah, BMC satu-satunya resto pada saat itu yang menggunakan teknologi
canggih pada zamannya, yaitu berupa sistem pasteurisasi. Fungsinya untuk pengawetan susu agar susu itu tidak mudah basi ya. Siapa yang menemukan sistem pasteurisasi? Beliau adalah seorang ahli dalam bidang kimia, namanya Louis Pasteur, yang mana beliau juga sebagai penemu vaksin rabies. Louis Pasteur sekarang menjadi nama jalan tol dan jalan di kota Bandung, yaitu Jalan Pasteur ya. Sebelah kanan ini namanya Rumah Dinas Pangdam Siliwangi. Pada era kolonial, luas lahan di rumah ini mencapai 25.000 meter ya. Pada saat itu juga bangunan tersebut pernah menjadi kantor agen dari salah satu lembaga keuangan terkenal di era kolonial, namanya Bank Eskonto, salah satu bank favorit bagi pengusaha pemilik perkebunan di dataran tinggi Bandung ya. Baik Bapak Ibu semua, sekarang kita masuk lagi ke Jalan Laksamana Laut Raden Edi Marta Dinata. Biasanya jalan ini dikenal dengan sebutan Jalan Riau ya. Sekarang jalan ini dikenal dengan kawasan wisata belanja ya, namanya kawasan Factory Outlet. Nanti kita akan mampir dulu ya di salah satu tempat belanja produk pakaian dengan brand-brand ternama. Salah satunya Uniqlo. Nama tokonya apa? Toko Heritage ya. Nah, Bapak Ibu, Factory Outlet di Kota Bandung hadir pada saat Bandung mengalami masa-masa sulit. Ketika terjadinya krisis ekonomi tahun 98, banyak sekali pengusaha garment yang kesulitan dalam mengekspor atau mengeluarkan sisa-sisa pakaian ekspor yang tidak layak dijual di pasar, yang tidak laku di pasaran internasional. Akhirnya jenis-jenis kainnya itu menumpuk di gudang. Untuk mengatasinya, mereka menjual sisa-sisa pakaian ekspor kepada masyarakat Bandung, sehingga masyarakat Bandung bisa menyukai produk dari Factory Outlet itu dan menjadikan kota ini menjadi kota wisata belanja ya bagi para wisatawan. Baik Bapak Ibu semua, sekarang kita masuk lagi ke Jalan Insinyur Haji Juanda. Biasanya jalan ini dikenal dengan sebutan Jalan Dago. Di sini juga di seberang kanan Bapak Ibu ada salah satu bangunan cagar budaya ya. Kalau dilihat dari depan mirip kayak bentuk kapal karena bentuk dindingnya dibuat secara melengkung. Namanya adalah gedung Driekler. Driekler itu diambil dari bahasa Belanda yang artinya gedung tiga warna. Tiga warnanya dari mana? Dari warna bendera Belanda. Ada yang tahu warna bendera Belanda apa saja? Merah putih biru. Putih, benar Bapak? Benar sekali. Merah putih dan biru yang pernah menghiasi warnanya itu di bangunan tersebut pada era kolonial ya. Nah Bapak Ibu, sekarang kita masih berada di Jalan Dago ya. Dago ini juga diambil dari bahasa Sunda. Akar kata dari kata dagoan. Dagoan itu artinya apa? Saling menunggu. Kenapa disebut jalan saling menunggu Bapak Ibu? Karena sebelum menjadi jalan raya yang ramai seperti sekarang, kawasan ini dulunya adalah bekas hutan belantara yang sering dikunjungi oleh binatang buas seperti harimau dan badak. Mereka selalu mengganggu masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di kawasan Dago Utara. Masyarakat Dago sebelum mereka pergi ke arah selatan ke sini, agar mereka aman selama perjalanan, mereka harus saling menunggu satu sama lain. Menunggunya di suatu tempat yang sudah ditentukan, salah satunya di kawasan Simpang Dago sekarang. Sebelum mereka pergi ke bawah, biasanya mereka suka bilang gini Bapak Ibu, menggunakan bahasa Sunda tentunya. Mereka bilang, "Hei Dagoan, hei," yang artinya tolong tungguin saya, jangan cepat-cepat jalannya ya. Oleh karena itu, kata Dagoan dirubah menjadi Dago, dan Dago sekarang menjadi nama jalan di Kota Bandung. Di jalan ini Bapak Ibu, nanti ada salah satu produk ya, toko kue ya, cocok sekali untuk buah tangan oleh-oleh. Namanya adalah toko kue Kartika Sari ya, pelopor kue pisang bolen. Kue bolen itu merupakan hasil akulturasi kuliner antara Nusantara dengan Belanda ya. Kue bolen merupakan perpaduan antara pisang
dengan keju ya, yang kemudian dibalut dengan kulit pastry. Kue pisang bolen Kartikasari sudah ada di kota ini sejak tahun 1974. Dipelopori oleh seorang ibu rumah tangga yang gemar menjual, yang gemar sekali membuat kue yang awalnya untuk mengisi waktu luang. Lama-kelamaan hobinya itu dijadikan sebagai ladang bisnis ya. Pelopor toko kue Kartikasari adalah Ibu Ibu Irawati ya, salah satu pelopor pertama yang merintis toko kue Kartikasari. Selain pisang bolen, di sana juga ada brownies, ada kue lapis legit, dan aneka jajanan pasar. Keunikan dari pisang bolen Kartikasari adalah menggunakan pisang yang terbuat dari pisang raja, sehingga menghasilkan cairan seperti madu, sehingga rasanya itu legit dan teksturnya lembut ya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk lagi ke Jalan Diponegoro. Di jalan ini ada salah satu ikon kota Bandung berupa bangunan. Gedung itu juga dikenal sebagai kantor gubernur, kantornya Bapak Aing ya. Aku nyium bau Kang makanan. HDM ya, Kang Dedi. Aku nyium bau dinasnya makanan. di gedung itu. Kantor gubernur sekaligus kantor pusat pemerintahan Provinsi Jabar. Ada yang tahu nggak Bapak Ibu adik-adik nama gedungnya apa? Gedung Gedung Sate. Sate. Ya? Benar sekali ya. Dan nanti kita akan berhenti dulu sejenak untuk ini kayaknya ada waktu ya untuk foto. Mudah-mudahan nggak hujan lagi. Baik, selamat datang Bapak Ibu di kawasan Gedung Sate Kota Bandung. Gedung satenya ada di sebelah kanan Bapak Ibu. Ini Gedung Sate. Salah satu ikon ikon Kota Bandung maupun ikon Provinsi Jawa Barat. Gedung Sate. Dan ditangkap Pak Sopir. Video ya. Ada foto. Lumayan buat thumbnail. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita berada di kawasan KDM-nya mana? Nggak tahu, di dalam lah. Baik Bapak Ibu, kita sekarang berada di depan Gedung Sate. Mohon maaf ya Bapak Ibu, karena kita nggak jadi foto karena hujan ya. Kalau cerah kita bisa foto dulu di depan Gedung Sate ini. Nah, ini adalah Gedung Sate. Ada yang tahu nggak Bapak Ibu kenapa namanya Gedung Sate? Adik-adik, ada yang bisa nebak? Apakah ada yang jualan sate di depan atau jualan sate di dalam gedung ini? Jawabannya adalah karena di atas atap gedung ini, benar Bapak, ada ornamen tiang yang mirip kayak bentuk tusukan sate. Sebenarnya Bapak Ibu, itu bukan tusukan sate, itu adalah alat penangkal petir ya. Di dalam ornamen tusuk sate ada berapa jumlah bulatan kecilnya? Ada yang bisa menebak? Ya? Nah, benar sekali Bapak. 6 itu sebagai simbol biaya pembangunan. 6 tusuk sate sebagai simbol biaya pembangunan gedung sate sebesar 6 juta gulden. Gulden itu kan mata uang Belanda zaman dulu. Kalau sekarang euro. Kalau dikonversikan ke mata uang rupiah zaman sekarang sebesar 400 sampai 600 miliar rupiah. Itu zaman dulu, zaman Belanda. Mungkin kalau sekarang untuk membangun gedung semegah ini harus menghabiskan dana sekitar puluhan triliun rupiah. Gedung sate dibangun selama 4 tahun pada era kolonial, dibangun tahun 1920 sampai 1924. Gedung sate mahakarya dari seorang arsitek terkenal pada era kolonial. Beliau lulusan dari Fakultas Teknik di salah satu universitas
Delft di negeri Belanda. Beliau bernama Johan Herbert. Beliau berhasil memadukan dua gaya arsitektur Kaki kedohan yang itu. ada di bangunan ini, perpaduan dari arsitektur tradisional Indonesia dengan teknik konstruksi barat atau arsitektur Eropa. Tadi sempet kaki kedohan gitu deh. Jadi itu nama depannya Johan toh? Dukun. Neng wae lah. Neng wae. Ya aku duduk sini, Mak. Ini jalan kaki kenapa dah? Iya sih. Mending di sini aja, ya kan ya? Di sana ada foto-foto siapa sih? Tapi kayaknya gampang. Video panjang kan durasinya lama. Pendek-pendek aja tadi edit disambung nanti budget editing. Nah. Tak zoom coba ya. Siapa tahu pas di zoom ketemu muncul Pak KDM. Kali 6. Itu deket banget. Ke balang pohon nih. Payungnya udah itu masukin. Menanggal petirnya pohonnya ada aja sih. Oke, nanti saya lanjut part 2 sama berhenti. Aku yakin berhentinya lama, jadi makanya aku mau ngepak di daging part 2. Oke, zoom out dulu dan bye bye, see you next.